Pada tayangan sebelumnya, kita sempat membahas tentang bangsa Indonesia sebagai bangsa pemenang berdasarkan buku Indonesia Menang, hasil karya Prabowo Subianto. Dalam buku itu, Prabowo mengungkapkan kembali bukti-bukti sejarah tentang kemenangan-kemenangan yang berhasil diraih bangsa kita dalam mengalahkan bangsa lain, sejak zaman Kerajaan Singosari hingga era mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya tak lain agar bangsa Indonesia, terutama generasi mudanya, selalu menyalakan semangat untuk menjadi pemenang dalam berbagai bidang. Semangat untuk selalu menjadi bangsa pemenang inilah yang menginspirasi Prabowo Subianto membentuk tim ekspedisi pendaki gunung Indonesia guna menaklukkan Mount Everest, puncak gunung tertinggi di dunia yang berada di perbatasan Nepal dan Tibet. Upaya menaklukkan Mount Everest bukanlah hal yang mudah. Diperlukan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke sana, ditambah lagi dengan suhu dingin yang sangat ekstrim karena puncak gunung tertinggi di kawasan pegunungan Himalaya itu seluruhnya tertutupi salju. Ratusan pendaki kehilangan nyawanya dalam percobaan menaklukkan Mount Everest. Tugas menaklukkan Mount Everest tentu semakin sulit bagi para pendaki Indonesia yang pada umumnya tidak pernah hidup di lingkungan bersalju. Namun kendala tersebut tidak mengurungkan niat Maijen Prabowo Subianto yang kala itu menjabat Danjen Kopassus untuk mengutus tim nasional Indonesia yang terdiri dari Wanadri, Mapala UI, dan Kopassus. Setelah mendengar bahwa Malaysia akan mengirimkan pendaki ke Mount Everest, tim pendaki Indonesia ini ditargetkan mendahului tim Malaysia dalam mencapai puncak gunung tertinggi di dunia. Prabowo pun menyusun tim yang terdiri dari 15 prajurit TNI dari Kopassus dan 19 pendaki sipil dari Wanadri, FPTI, dan Mapala UI. Tim ini merupakan hasil seleksi ketat yang dilakukan oleh 2 orang pelatih terbaik dari Rusia dan 1 pelatih dari Polandia. Para pelatih dari Rusia dan Polandia pada mulanya merasa pesimis dengan tim yang dibentuk Prabowo. Pertama, karena waktu persiapan yang disediakan sangat singkat, yakni hanya sekitar 4 hingga 5 bulan. Padahal biasanya dibutuhkan persiapan sekitar 1 hingga 2 tahun untuk mendaki Mount Everest ini. Kedua, karena para anggota tim umumnya belum pernah melihat salju. Namun setelah melakukan wawancara dengan seluruh tim, pelatih dari Rusia, Boukerev, mengatakan kepada Prabowo bahwa setelah melihat sorotan mata dan tanya jawab dengan anggota tim, dirinya merasa yakin ekspedisi pendakian Mount Everest kemungkinan bisa berhasil. Saya melihat dari sorotan mata mereka, ada semangat juang, ada semangat, ujar Boukerev. Meskipun mungkin pada akhirnya hanya 1 atau 2 orang yang akan berhasil mencapai puncak. Setelah berlatih selama 3 bulan di Gunung Gede Pangrango, seluruh tim dikirim ke Nepal untuk melanjutkan latihan dengan mendaki Peldor Peak di ketinggian 5.926 meter dan Island Peak di ketinggian 6.189 meter. Mereka berhasil mencapai Peldor Peak pada 1 Januari 1997 dan Island Peak pada 7 Februari 1997. Tim kemudian dibagi menjadi 2, 1 tim mendaki dari sisi selatan dan 1 tim lainnya mendaki dari sisi utara. Pembagian tim ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemungkinan menang. Walhasil, pada tahap-tahap akhir, 3 orang anggota Kopassus beserta Boukerev, pelatih Rusia, dan 2 orang Sherpa berangkat menuju puncak Everest. Menjelang puncak dunia, tulis Prabowo dalam buku Indonesia Menang, mereka harus bergerak 5 km per jam, melewati rintangan yang begitu berat, melewati mayat-mayat beku pendaki yang gagal mencapai puncak, dan tenda-tenda tim Malaysia yang telah lebih dulu bergerak namun belum berhasil mencapai puncak. Akhirnya, pada 26 April 1997, Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia. Tim Kopassus yang terdiri dari prajurit 1 Asmujiono, Sersan 1 Misirin, dan Letnan 1 Iwan Setiawan berhasil mencapai puncak gunung tertinggi di dunia. Mereka mencatat sejarah sebagai tim tentara pertama Asia Tenggara dan tim pendaki muslim pertama yang sampai di puncak Everest. Mereka pun menancapkan bendera merah putih di puncak gunung tertinggi di dunia itu. Keberhasilan ini dikenang oleh salah seorang anggota tim pendaki yang berhasil mencapai puncak Everest, yakni Mayor Jenderal Iwan Setiawan, mantan Danjen Kopassus yang saat ini menjabat Panglima Kodam 12 Tanjung Pura. Testimoni Maijen TNI Iwan Setiawan yang pada saat mendaki Mount Everest masih berpangkat Letnan 1
diungkapkannya melalui podcast Deddy Corbuzier yang pada kemudian dikutip Sindo News pada 2 April 2023. Iwan bersama anggota sempat dikira telah mati pada saat pendakian. Ketika itu, mereka kemalaman di ketinggian 8.500 meter dengan cuaca minus 50 derajat Celcius, tanpa oksigen, tanpa sleeping bag, dan tanpa matras. Orang-orang di base camp mengira mereka sudah tewas. Namun keajaiban dan pesan Prabowo Subianto sebelum berangkat membuat nyawa mereka selamat. Sebelum mendaki, Prabowo sempat berpesan agar mereka meluruskan niat, jangan sekali-sekali terbersit untuk menaklukkan Mount Everest. Tugas kita ke sana adalah untuk menziarahi. Menaklukkan itu terkesan sombong dan angkuh, karena alam itu punya Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak hal-hal mustahil di luar akal manusia bisa terjadi. Sedangkan bagi Prabowo, seperti yang ditulisnya di buku Indonesia Menang, Everest adalah salah satu pelajaran leadership terbaik dalam hidupnya. Ada ajaran umum di militer yang mengatakan tidak ada prajurit yang jelek, yang ada hanya perwira-perwira yang jelek. There are no bad soldiers, only bad officers. There are no bad soldiers, only bad commanders. Kalau kita analogikan ke masyarakat, lanjut Prabowo, ya sama saja, tidak ada anak buah yang jelek, yang ada hanya pemimpin-pemimpin yang jelek. Sekarang kita bisa mengatakan, tercatat rekor untuk anak cucu kita, bahwa Indonesia adalah negara yang tidak kalah. Prabowo Subianto, the man of our time.